Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan pedagang es dawet keliling. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pedagang es dawet keliling bernama Pak Sidul. Usianya sudah menginjak 40 tahun, tapi semangatnya berjualan tak pernah surut. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Pak Sidul sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya. Ia memasak gula merah, mencampur santan, dan menyiapkan dawet hijau buatan tangannya sendiri. Rasanya manis, segar, dan bikin nagih. Pak Sidul dikenal ramah dan murah senyum. Setiap kali melintas di jalanan kampung sambil memikul gerobak kecilnya, ia selalu menyapa siapapun yang ditemuinya. Anak-anak kecil berlarian menghampirinya sambil berseru, "Pak Sidul datang, es dawet, es dawet." Harga dawetnya juga murah meriah, cuma 500 perak satu gelas, tapi rasanya enak dan porsinya banyak. Tak heran, dagangannya selalu laris manis. Dalam sehari, paling tidak ia bisa membawa pulang cukup uang untuk membeli beras, lauk pauk, bahkan sesekali jajan kecil untuk anak-anaknya. Meskipun hidup sederhana di rumah kecil dari bambu bersama istrinya, Bumirah dan dua anak mereka, Pak Sidul tidak pernah mengeluh. Yang penting halal, Bu. Rezeki nggak bakal ketuker. Begitu katanya pada istrinya setiap kali pulang. Di kampung yang sama, ada seorang pedagang es dawet lain bernama Marwan. Berbeda dengan Pak Sidul yang ramah, Marwan ini orangnya keras dan pemarah. Es dawetnya juga sering dibilang kurang enak, santannya terlalu encer, dan gulanya terasa pahit. Awalnya Marwan dan Pak Sidul berdagang biasa saja, saling bertegur sapa. Tapi lama-lama, Marwan mulai merasa tersaingi. Setiap kali Pak Sidul lewat dengan senyum lebar dan dagangan yang hampir habis, Marwan diam-diam geram. Kenapa orang-orang lebih suka beli di dia ya? Padahal dawet saya juga sama es dawet. Gumam Marwan dengan nada iri. Hari demi hari, rasa iri itu makin menggerogoti hatinya. Setiap kali melihat anak-anak kampung, lebih memilih berlari ke arah Pak Sidul. Marwan hanya bisa memandang geram dari kejauhan. Ia mulai berpikir bahwa kalau begini terus, dagangannya bisa bangkrut. Tapi ia belum tahu, di depan sana, rasa iri itu akan membawanya ke jalan yang lebih gelap dari sekadar persaingan biasa. Hari-hari berlalu, dan rasa iri dalam hati Marwan makin membara. Setiap pagi ia berangkat berjualan dengan penuh harapan. Ia yakin hari itu dagangannya akan laku. Tapi kenyataan berkata lain. Saat ia mendorong gerobaknya ke pasar kecil di ujung kampung, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya panas. Pak Sidul dengan senyum ramah seperti biasa dikerubungi pembeli. Anak-anak kecil tertawa ceria sambil memegang gelas es dawet. Ibu-ibu kampung berdiri di sampingnya, bercanda gurau sambil menunggu giliran membeli. Sementara itu, Marwan hanya berdiri di seberang jalan. Gerobaknya sepi, es dawetnya nyaris tak tersentuh. Beberapa orang yang sempat mendekat pun hanya melirik, lalu pergi ke arah Pak Sidul. "Kenapa selalu dia? Apa dawet saya kurang enak?" gerutu Marwan sambil mengepal tangannya. Padahal, Marwan merasa sudah berusaha keras. Ia bahkan meniru cara Pak Sidul membuat dawet. Gula merah ia beli yang paling bagus di pasar, santan ia peras sendiri dari kelapa segar. Tapi tetap saja, dagangannya kalah jauh. Orang-orang pasti sudah kena pelet Pak Sidul. Pikir Marwan dengan amarah membuncah. Malam itu Marwan duduk sendirian di teras rumahnya yang sempit. Matanya menatap kosong ke arah jalanan sepi. Istrinya, Busri, sudah tertidur di dalam. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar-samar. Di kepalanya, pikiran gelap terus berputar. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Pak Sidul, yang hidupnya sederhana, bisa lebih sukses darinya. Kalau begini terus, aku bakal bangkrut. Anak istriku mau makan apa nanti? Gumamnya lirih.
Di tengah pikirannya yang kalut, tiba-tiba seorang pria tua lewat di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya tipis menyeramkan. Ia memakai baju lusuh yang terlihat basah, seolah baru keluar dari sungai. Masih belum laku juga, Wan. Suara pria itu berat dan serak. Marwan terperanjat. Ia kenal lelaki itu. Namanya Mbah Gombloh, dukun tua yang sering dibicarakan orang-orang kampung. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu," ucap Mbah Gombloh dengan nada pelan tapi penuh arti. Marwan menatap dukun tua itu dengan bingung. "Bantu? Maksudnya gimana, Mbah?" tanyanya pelan, seolah ragu. Mbah Gombloh tertawa kecil, tapi suara tawanya terdengar dingin. "Kalau kamu ingin daganganmu laku, aku punya jalan pintas, tapi ya ada syaratnya," katanya sambil menyeringai. Seketika Marwan merasa dadanya berdebar. Ada ketakutan yang muncul, tapi bersamaan dengan itu, harapan juga menyelip di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini cara agar bisa menyaingi Pak Sidul? Apakah ini kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu? Dalam hatinya yang gelap, Marwan mulai tergoda. Ia belum tahu bahwa keputusan ini akan menghancurkan hidup banyak orang, termasuk hidup Pak Sidul. Malam itu, Marwan gelisah. Kata-kata Mbah Gombloh terus terngiang di kepalanya. "Aku punya jalan pintas, tapi ada syaratnya." Ia duduk termenung di pojok rumah, sementara istrinya Busri sudah tertidur lelap. Lampu teplok di meja kecil menerangi ruangan seadanya. Bayangan Marwan tampak bergetar di dinding bambu rumahnya, hatinya berkecamuk. Ia tahu pesugihan bukan jalan yang benar, tapi tiap kali ia mengingat wajah istrinya yang pucat karena kurang makan, dan anaknya yang hanya bisa makan nasi dengan garam, hatinya makin berat. "Kalau terus begini, keluargaku bakal kelaparan," gumamnya lirih. Pikirannya semakin kalut saat membayangkan Pak Sidul yang pulang tiap hari dengan dagangan ludes dan wajah berseri-seri. Rasa iri dan dendam kembali menyala. Dalam hatinya muncul suara kecil, berbisik lembut namun menyeramkan. "Kalau Pak Sidul nggak ada, daganganmu pasti laku." Marwan buru-buru menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tapi semakin ia menolak, semakin suara itu terdengar jelas. Malam semakin larut, tapi Marwan tak bisa tidur. Akhirnya, ia keluar rumah, melangkah ke arah hutan di ujung kampung. Di sanalah Mbah Gombloh tinggal, di sebuah gubuk reyot yang jarang didatangi orang. Angin malam menusuk kulitnya, tapi Marwan tak peduli. Dalam hatinya, hanya ada satu keinginan. Dagangannya harus lebih laku dari Pak Sidul, apapun caranya. Sampai di gubuk tua itu, ia melihat lampu minyak berkelip dari jendela yang hampir roboh. Seolah Mbah Gombloh sudah menunggu kedatangannya. "Sudah bulat tekadmu, Wan?" tanya Mbah Gombloh dengan suara serak begitu Marwan masuk. Marwan menelan ludah, ia ragu sesaat, tapi kemudian mengangguk. "Saya mau, Mbah, saya mau dagangan saya laku. Apapun caranya." Mbah Gombloh menyeringai. Ia meraih segenggam abu hitam dari kantong kain kumal di sampingnya. Bau anyir langsung menyergap hidung Marwan, membuat perutnya terasa mual. "Kalau kamu ingin laris, kamu harus kasih tumbal." "Nyawa," kata Mbah Gombloh dingin. Marwan terbelalak. Ia terdiam lama, tubuhnya gemetar. "Tumbal, Mbah." Suaranya bergetar. "Betul. Semakin dekat tumbal dengan dirimu, semakin besar rezeki yang kamu dapat," lanjut Mbah Gombloh tanpa ragu. Marwan terdiam. Ia bukan pembunuh, tapi pikirannya sudah dikuasai ambisi dan dendam. Kalau tetangga, "Saya gimana, Mbah?" ucap Marwan, suaranya lirih. Ia teringat Bulastri, tetangga yang sering membela Pak Sidul. Mbah Gombloh tersenyum, matanya menyipit. "Bisa. Besok malam bawa segelas es dawet dari daganganmu. Aku kasih mantra, biarkan dia yang minum. Besoknya daganganmu pasti laris." Marwan tertegun, dadanya terasa sesak. Ia merasa ini salah. Tapi di sisi lain, bayangan dirinya pulang membawa uang banyak, dan keluarganya makan kenyang terus mendorongnya. Dengan berat hati ia mengangguk. "Baik, Mbah. Saya akan lakukan." Mbah Gombloh tertawa pelan. "Bagus. Ingat kalau sudah mulai kamu nggak bisa berhenti."
Marwan keluar dari gubuk itu dengan hati yang penuh dilema. Angin malam berhembus makin kencang. Langit mendung, seolah alam pun tahu kejahatan akan segera dimulai. Di kejauhan, terdengar suara burung gagak bersahutan, memecah kesunyian malam. Marwan tak sadar, ia baru saja menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Keesokan harinya, langit tampak mendung sejak pagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berat menggantung di atas desa kecil itu. Marwan bangun dengan perasaan gelisah. Ingatannya masih lekat pada pertemuannya dengan Mbah Gombloh tadi malam. Ia duduk termenung di ujung tempat tidur. Pandangannya kosong, tapi hatinya berkecamuk. Ia teringat Bu Lastri, tetangganya yang ramah dan baik hati. Bu Lastri sering memberikan lauk kalau tahu dagangan Marwan sepi. Bahkan ia beberapa kali membela Marwan saat orang-orang lebih memilih membeli es dawet Pak Sidul. Kenapa harus Bu Lastri? Kenapa bukan orang lain saja? Batinnya berteriak. Tapi suara lain di kepalanya, suara gelap yang kemarin berbisik padanya, kini semakin jelas. Kalau kau tidak melakukannya, keluargamu akan terus kelaparan. Pak Sidul akan terus menang. Kau mau jadi pecundang seumur hidup? Marwan memejamkan mata, menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu ini salah. Tapi bayangan dagangan laris dan uang melimpah terlalu kuat menutup logikanya. Ia pun bangkit dan mulai menyiapkan es dawet seperti biasa. Kali ini, ia mengambil satu gelas khusus dan mencampurkan abu hitam pemberian Mbah Gombloh ke dalamnya. Bau anyir samar tercium, tapi ia cepat-cepat menutup gelas itu. Siang harinya, Marwan berangkat berjualan. Seperti biasa, dagangannya sepi. Ia hanya melamun di pinggir jalan, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Lalu Bu Lastri lewat sambil membawa keranjang belanja. Marwan, kok murung aja? Dagangannya belum laku, ya? Sapa Bu Lastri dengan ramah. Marwan terdiam sejenak, lalu memaksakan senyum. Dalam hatinya, ia hampir tak sanggup melakukannya. Belum Bu, mau coba dawet saya. Hari ini saya bikin spesial, saya kasih gratis buat Ibu, ucap Marwan dengan suara bergetar. Bu Lastri tersenyum lebar. Wah, baik banget kamu, Wan. Ya udah, saya mau. Lumayan bisa nyegerin tenggorokan. Dengan tangan gemetar, Marwan menyerahkan gelas yang sudah ia siapkan. Tangannya nyaris menahan, tapi suara di kepalanya berbisik lagi. Sudah terlanjur. Kalau berhenti sekarang kamu malah rugi. Lanjutkan. Bu Lastri meminum dawet itu dengan lahap. Enak juga, Wan. Makasih ya. Semoga daganganmu cepat laku. Bu Lastri tersenyum ramah, lalu melanjutkan jalannya. Marwan hanya bisa menatap punggung wanita itu menjauh. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya terasa terkunci. Malam harinya, desanya gempar. Bu Lastri ditemukan tergeletak di rumahnya. Tubuhnya membiru seolah keracunan. Matanya melotot ketakutan dan mulutnya menganga seperti hendak berteriak. Orang-orang kampung ramai berdatangan. Pak Karta, tetua kampung, menggelengkan kepala sambil berucap lirih. Ini bukan sakit biasa. Ada yang aneh. Marwan yang ikut berkerumun hanya diam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dadanya berdegup kencang. Tapi ia memaksa wajahnya tetap terlihat sedih. Dalam hatinya rasa bersalah menggerogoti dirinya. Ia ingin menyesal, tapi suara gelap itu muncul lagi. Bu Lastri cuma awal. Lihat saja, besok daganganmu pasti laku. Dan kalau kau ingin lebih kaya, tumbal berikutnya harus lebih besar. Malam itu Marwan tak bisa tidur. Ia merasa bayangan Bu Lastri berdiri di pojok kamarnya. Menatapnya dengan mata kosong dan tubuh membiru. Tapi anehnya, di balik rasa takut dan bersalah itu, ada secuil harapan yang tumbuh. Harapan bahwa besok dagangannya benar-benar akan laku. Ia tak sadar jalan yang ia tempuh baru saja membuka pintu kegelapan yang lebih dalam lagi. Keesokan paginya, mentari baru saja muncul malu-malu di balik bukit. Marwan bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab dan wajahnya kusut karena semalaman ia tak bisa tidur. Bayangan Bu Lastri masih terus menghantuinya. Namun, ada suara lain yang mendorongnya bangkit.
Suara yang sama sejak ia bertemu Mbah Gombloh. Kalau kau mau hidup lebih baik, jangan berhenti di sini. Semua ini demi keluargamu. Dengan berat hati, Marwan menyiapkan dagangannya. Tapi kali ini ada perasaan aneh di dadanya. Ia berasa lebih ringan. Ia yakin, atau lebih tepatnya memaksa dirinya percaya, bahwa semua ini sepadan. Ia pun berangkat berdagang seperti biasa. Begitu ia sampai di pasar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Orang-orang langsung mengerubunginya. Marwan, dawetnya mana? Aku mau beli. Seru seorang ibu-ibu. Aku juga. Dawet Marwan katanya sekarang enak banget ya. Aku mau 2 gelas. Marwan melongo. Ia hampir tak percaya. Biasanya ia hanya duduk termenung sambil melihat orang-orang berebutan di lapaknya Pak Sidul. Tapi kini, orang-orang beralih ke gerobaknya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dagangannya ludes terjual. Marwan menghitung uang di sakunya. Jumlahnya hampir 3 kali lipat dari biasanya. Ia tak tahu harus merasa senang atau takut. Tapi suara gelap di kepalanya terus meyakinkannya. Lihat, semua berjalan sesuai rencana. Ini baru permulaan. Sementara itu di seberang jalan Pak Sidul hanya bisa duduk termenung di balik gerobaknya. Biasanya, ia pulang dengan senyum lebar dan dagangan habis. Tapi hari ini berbeda. Orang-orang yang biasanya langganan membelinya beralih ke Marwan. Sejak kabar kematian Bu Lastri, suasana di kampung jadi aneh. Banyak orang mulai membicarakan hal-hal mistis. Tapi entah kenapa, mereka juga mulai melupakan Pak Sidul. Dawetnya yang dulu disukai, kini dibilang terlalu manis, terlalu encer, atau rasanya sudah berubah. Padahal, resep dan caranya tetap sama. Pak Sidul menatap dagangannya yang masih penuh. Matanya berkaca-kaca. Kenapa ya Bu? Apa aku salah bikin dawet? Tanyanya pelan saat pulang ke rumah. Bu Mirah, istrinya, hanya menggeleng sambil berusaha menenangkan. Mungkin rezeki kita lagi seret Pak. Besok coba lagi. Tapi besoknya, dan besoknya lagi, semuanya tetap sama. Dagangan Pak Sidul makin sepi, sementara Marwan semakin laris. Hati Pak Sidul semakin hancur. Ia mulai jarang bicara. Wajahnya yang dulu ramah kini tampak kusam dan lesu. Suatu hari, saat ia berjualan keliling ke kampung sebelah, ia mendengar bisik-bisik orang. Kamu tahu nggak? Kata orang-orang, Marwan pakai cara gaib buat ngalihin pembelinya Pak Sidul. Masa sih? Pantesan mendadak laris. Kasihan ya Pak Sidul. Padahal dulu dawetnya enak banget. Pak Sidul terdiam di balik pohon, mendengarkan bisikan. Tuh, hatinya mencelos. Ia ingin membela diri, tapi ia juga bingung. Apakah benar ada yang aneh? Malam harinya, Pak Sidul duduk termenung di teras rumah. Ia merasa hidupnya mulai hancur. Ia teringat masa-masa dulu, saat ia dan Bu Mirah pertama kali jualan es dawet demi menghidupi anak-anaknya. Semua itu terasa seperti mimpi buruk sekarang. Tak jauh dari rumahnya, Marwan sedang duduk di teras sambil menghitung uang hasil jualannya. Wajahnya senang, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasa menang, tapi juga merasa ada sesuatu yang hilang. Dan tanpa ia sadari, bayangan Mbah Gombloh seakan muncul di kegelapan malam, tersenyum samar. Ini baru permulaan, Marwan. Tumbal berikutnya pasti lebih besar. Hari-hari berlalu, dagangan Marwan semakin laris. Tiap pagi orang-orang sudah antre di depan rumahnya bahkan sebelum ia berangkat berjualan. Ia tak perlu lagi berteriak menawarkan dawetnya. Orang-orang datang dengan sendirinya, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka. Uang mengalir deras. Marwan yang dulu hidup susah kini mulai hidup lebih enak. Ia membeli pakaian baru untuk anak dan istrinya. Ia bahkan mulai membangun rumah yang lebih besar. Tetapi di balik kesuksesannya, Marwan mulai merasa ada yang salah. Setiap malam ia tak bisa tidur nyenyak. Ia kerap terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut gelap kamarnya. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara sayup-sayup memanggil namanya. Marwan. Suara itu pelan, tapi jelas. Marwan langsung duduk tegak. Ia melirik ke arah istrinya yang masih tertidur lelap. Siapa?
Tuwiwi, bisiknya ketakutan. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar di pojok ruangan. Bayangan itu makin lama makin jelas. Dan ketika Marwan menyipitkan mata, jantungnya nyaris berhenti. Itu Bu Lastri. Wajahnya pucat membiru, sama seperti saat ia ditemukan mati. Matanya kosong, menatap tajam ke arah Marwan. Bibirnya yang membiru sedikit terbuka. "Kau Tegawan, aku cuma mau nolong kamu." Marwan tersentak, tubuhnya gemetar. Ia menutup matanya rapat-rapat berharap ini cuma mimpi buruk, tapi suara itu terus bergema di kepalanya. Setelah malam itu, hidup Marwan tak lagi sama. Siang harinya, ia tetap berjualan seperti biasa, tapi kali ini, ia merasa semua orang menatapnya aneh, seperti ada bisikan di mana-mana. Marwan kaya mendadak. Ya, pasti ada mainannya. Kasihan Pak Sidul. Sejak Marwan laris, dagangannya sepi terus. Bisikan-bisikan itu makin lama makin keras di telinganya. Marwan mulai merasa semua orang membicarakannya. Sementara itu Pak Sidul makin terpuruk. Ia hampir tak pernah keluar rumah lagi. Bu Mira bilang, Pak Sidul mulai sering melamun dan berbicara sendiri. "Pak Sidul, kenapa, Bu?" Tanya salah satu tetangga. Entahlah, sejak dagangannya sepi, dia jadi aneh. Malam-malam suka bangun, ngomong sendiri. Katanya, ada suara-suara. "Manggil dia," jawab Bu Mirah dengan mata berkaca-kaca. Marwan yang mendengar itu merasa dadanya sesak. Ia tahu, semua ini gara-gara dia. Tapi ia tak bisa berhenti. Malam itu ia kembali mendatangi gubuk Mbah Gombloh. "Mbah, kenapa saya terus dihantui? Bukannya saya sudah sukses?" tanya Marwan dengan suara bergetar. Mbah Gombloh hanya terkekeh pelan. "Sukses? Hehehe. Kamu pikir sukses itu gratis, Wan? Ini pesugihan, bukan dagang biasa. Kamu sudah ambil jalan ini, nggak ada kata mundur." "Tapi Mbah, saya nggak kuat. Saya dihantui Bu Lastri. Semua orang ngomongin saya." Pak Sidul juga. Mbah Gombloh menatapnya tajam. "Kamu mau berhenti sekarang? Silakan. Tapi tumbal yang sudah kamu kasih akan menuntut kamu balik. Kamu bakal lebih sengsara dari Pak Sidul." Marwan terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasa terjebak. "Kalau kamu mau bertahan, kasih tumbal baru. Kali ini harus lebih besar. Orang yang lebih dekat dengan kamu. Lebih besar pengaruhnya," ujar Mbah Gombloh dengan suara datar. Marwan tercekat. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, suara bisikan itu kembali terdengar di kepalanya. Tumbal lebih besar, orang yang lebih dekat. Bayangan istrinya Bu Sri melintas di kepalanya. Marwan langsung menggeleng keras. Tidak, ia tidak akan tumbalkan istrinya. Tapi suara itu makin kencang, berbisik di telinganya tanpa henti. "Kalau bukan istrimu, anakmu." Marwan tersungkur di pinggir jalan. Ia menutup telinganya rapat-rapat, tapi suara itu terus menelusup masuk. Ia tak sadar, air matanya mengalir deras. Ia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Ia telah masuk terlalu dalam kegelapan pesugihan. Dan kini kegelapan itu menuntut lebih. Hari demi hari berlalu. Marwan semakin larut dalam kegelisahannya. Uang yang dulu membuatnya bahagia kini terasa seperti beban di pundaknya. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa dingin, seolah berasal dari kematian itu sendiri. Setiap malam, suara bisikan makin sering terdengar. Kadang pelan, kadang seperti teriakan yang memekakkan telinga. Tumbal baru, lebih besar, selebih dekat. Ia mulai takut tidur. Kantung matanya menghitam, tubuhnya yang dulu sehat kini tampak kurus dan lelah. Tapi meski begitu dagangannya tetap laris manis. Orang-orang makin ramai mengerubunginya. Sementara itu Pak Sidul makin tenggelam dalam keterpurukan. Ia tak lagi berjualan. Badannya makin kurus dan tatapannya kosong. Tetangga-tetangga mulai iba. "Pak Sidul itu dulu orang baik. Kenapa nasibnya jadi begini?" Bisik mereka. Bu Mira, istrinya, hanya bisa menangis diam-diam. Ia bahkan harus menjual perabot rumah sedikit demi sedikit agar bisa makan. Marwan tahu semua ini.
Ia melihat sendiri bagaimana tetangganya yang dulu bersaing dengannya kini hidup seperti bayangan. Tapi ia tak bisa merasa lega. Setiap kali ia mencoba menikmati hasil usahanya, suara itu kembali menghantui. Sampai suatu malam, suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. "Marwan, waktumu hampir habis. Berikan tumbal baru atau keluargamu yang akan menjadi bayaran." Marwan tersentak. Ia bergegas ke kamar anak dan istrinya. Dadanya bergemuruh hebat. Ia melihat Busri dan anaknya tidur pulas. Air matanya menetes. Ia tak sanggup membayangkan kehilangan mereka. "Tidak, jangan mereka. Ambil saja aku," bisiknya lirih. Tapi suara itu menertawainya. "Kamu bukan siapa-siapa. Tumbal harus orang yang kau sayang, Marwan. Atau semua yang kau punya akan diambil kembali. Mulai dari daganganmu, uangmu, sampai nyawa keluargamu." Marwan jatuh terduduk. Napasnya memburu. Ia menatap anaknya yang masih terlelap. Hatinya berkecamuk. Ia tak ingin melakukannya. Tapi bayangan Bulastri muncul lagi di kepalanya. Matanya yang membiru menatap Marwan penuh tuduhan. "Kamu tega, Marwan." Marwan menjerit, pelan menutup wajahnya. Ia tahu ia sudah hancur. Keesokan harinya Marwan tetap berjualan seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak bersuara. Wajahnya kosong seperti orang linglung. Ia hanya berdiri di belakang gerobaknya, membiarkan orang-orang berebut membeli dagangannya. Di ujung jalan, Pak Sidul berjalan tertatih-tatih. Entah kenapa datang ke pasar. Ia melihat kerumunan di lapak Marwan, lalu tersenyum kecil. "Marwan, hebat ya sekarang," gumamnya lirih. Tapi saat ia menatap Marwan, senyum itu menghilang. Ada sesuatu di wajah Marwan yang membuat dadanya terasa sesak. Wajah Marwan bukan wajah orang bahagia. Wajah itu pucat, matanya merah seperti kurang tidur, dan bibirnya gemetar. Pak Sidul tahu ada yang tidak beres, tapi ia terlalu lemah untuk mendekat. Malam harinya kampung geger lagi. Kali ini bukan karena kematian, tapi karena Marwan. Ia ditemukan di pinggir jalan, duduk memeluk lutut sambil bergumam sendiri. Bajunya kusut, wajahnya lusuh. Ia terus mengulang kalimat yang sama. "Saya nggak mau tumbal lagi, saya nggak mau. Ambil saja saya." Dua orang-orang ketakutan. Busri mencoba membawanya pulang, tapi Marwan menolak. Ia meronta-ronta seperti orang kesurupan. "Pak, sadar Pak, ini saya Sri, suami." "Saya kenapa?" Tangis Busri pecah. Marwan menatap istrinya dengan pandangan kosong. Ia menangis tapi bibirnya tersenyum aneh. "Maaf Bu, saya cuma mau kaya. Saya nggak mau anak kita yang jadi tumbal. Saya rela gila asal mereka selamat." Orang-orang yang mendengar itu terdiam. Ada yang saling berpandangan, ada yang bergidik ngeri. Malam itu Marwan resmi kehilangan akalnya. Ia tak lagi berjualan. Ia hanya duduk di depan rumah, berbicara sendiri sambil tertawa-tawa. Kadang ia menangis, kadang ia berteriak. Pak Sidul yang mendengar kabar itu hanya bisa menatap rumah Marwan dari kejauhan. Ada rasa iba di hatinya. Ia berjalan mendekat dan menatap Marwan yang duduk memeluk lutut di bawah pohon. "Kenapa, Wan? Kenapa kamu sampai begini?" tanyanya pelan. Marwan mendongak perlahan, wajahnya lusuh, matanya basah. "Karena aku nggak mau kehilangan anakku, Pak," bisiknya lirih. Pak Sidul menatapnya lama. Ia tak mengerti apa yang Marwan maksud, tapi di hatinya, ia tahu Marwan sudah terlalu jauh tenggelam dalam jalan gelap yang tak bisa ia pahami. Dan di kejauhan di sudut gelap kampung itu, bayangan Mbah Gombloh berdiri diam. Ia tersenyum kecil, lalu menghilang di balik kegelapan malam. Karena ia tahu, permainan ini belum selesai. Hari-hari berlalu. Marwan kini tak lebih dari bayang-bayang pria yang dulu dikenal orang sebagai pedagang dawet keliling yang gigih. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia hanya duduk di teras rumah sambil menggigiti kuku, sesekali tertawa kecil seperti anak kecil yang kebingungan. Busri, istrinya, sudah kehabisan air mata. Dia merawat Marwan sebisa mungkin, tapi tak ada yang bisa mengembalikan suaminya seperti dulu. Setiap kali malam datang,
Marwan akan berteriak-teriak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. "Bu Lastri, aku minta maaf. Jangan ambil anakku. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja." Tangis Bu Sri selalu pecah mendengar itu. Ia tak paham apa maksud suaminya. Yang ia tahu, Marwan kini bukan lagi suaminya yang dulu. Sementara itu, kampung mulai dihinggapi rasa takut. Beberapa warga mulai membicarakan Marwan. "Kayaknya dia kena kutukan pesugihan deh," bisik seorang tetangga. Iya, sejak Bu Lastri meninggal, hidup Marwan mendadak enak. Tapi lihat, sekarang malah gila. Tapi kalau bukan pesugihan, masa iya dagang dawet keliling bisa langsung kaya mendadak kayak gitu? Gosip itu menyebar semakin liar. Orang-orang yang dulu berebut beli dawet Marwan, kini tak lagi berani mendekat ke rumahnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, kampung kembali digemparkan. Dari rumah Marwan terdengar suara jeritan panjang yang melengking. Warga berbondong-bondong datang. Bu Sri keluar rumah sambil menangis histeris. "Tolong, suamiku! Tolong suamiku!" Beberapa lelaki kampung masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan Marwan tergolek di lantai dengan tubuh gemetar. Matanya melotot ke arah langit-langit. Ia meracau tak jelas. Dia datang lagi. Dia ambil semuanya. Aku nggak mau. Aku nggak mau." Warga yang melihatnya bergidik ngeri. "Siapa, Wan? Siapa yang datang?" tanya salah satu warga. Marwan menoleh perlahan, wajahnya dipenuhi air mata dan ingus. Suaranya parau. "Mbak Gombloh, dia mau tumbal lagi. Kalau saya nggak kasih, istri dan anak saya yang diambil." Semua orang terdiam. Nama Mbak Gombloh terasa asing dan menyeramkan di telinga mereka. Bu Sri menatap suaminya dengan tatapan penuh ketakutan. "Mbak Gombloh siapa, Pak? Apa yang sudah kamu lakukan?" Marwan hanya bisa menangis. Ia menatap Bu Sri dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku cuma mau kita hidup lebih baik, Bu. Aku nggak mau hidup miskin terus. Aku nggak mau lihat anak kita kelaparan." Bu Sri jatuh terduduk. Ia menatap suaminya dengan mata yang basah dan hati yang hancur. "Kenapa, Pak? Kenapa sampai begini?" Marwan tak sanggup menjawab. Ia tahu semua ini salahnya. Malam itu, warga akhirnya pulang satu persatu. Tapi sejak kejadian itu, kabar tentang pesugihan Marwan menyebar semakin luas. Seminggu kemudian kejadian mengerikan lainnya terjadi. Bu Sri terbangun di tengah malam karena mendengar suara aneh dari kamar anaknya. Suara cekikikan kecil seperti suara anak kecil bermain. Ia bangkit dan berjalan pelan ke arah kamar anaknya. Saat membuka pintu, darahnya langsung tersirap. Anaknya berdiri di tengah kamar, menghadap tembok. Tubuhnya gemetar dan ia tertawa kecil dengan suara yang pelan tapi menyeramkan. "Hehehehehe. Bu Lastri datang. Bu Lastri mau ajak main." Bu Sri menjerit sekuat tenaga. Marwan yang mendengar itu langsung berlari ke kamar anaknya. Ia melihat anaknya berdiri kaku dengan mata melotot. Tiba-tiba, anak itu menoleh perlahan ke arah Marwan. Tapi yang menatap Marwan bukanlah wajah anaknya. Wajah itu adalah wajah Bu Lastri, pucat dan membiru. "Kau janji, Marwan. Aku cuma mau nolong kamu. Kenapa kamu tega?" Marwan berteriak histeris. Ia meraih anaknya dan memeluknya erat. "Maaf, Bu Lastri, saya salah. Anaknya mendadak pingsan di pelukannya. Bu Sri menangis sejadi-jadinya. "Pa, kita harus pergi dari sini. Kita harus cari orang pintar. Ini semua gara-gara pesugihanmu." Marwan tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai sambil memeluk anaknya yang pingsan. Air matanya terus mengalir. Ia merasa hancur. Malam itu Marwan tahu satu hal. Tak ada jalan keluar lagi. Ia sudah terikat pada kutukan ini. Dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan membayar harga terakhir. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi, bahkan angin pun enggan berhembus. Rumah Marwan gelap dan sepi. Hanya ada suara isak tangis Bu Sri yang pelan, nyaris tak terdengar. Anaknya masih terbaring lemah, demam tinggi sejak kejadian mengerikan malam sebelumnya. Marwan
Duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Wajahnya yang dulu berseri kini tinggal bayangan kelam. Matanya merah, sembab dan kosong. Ia tak makan berhari-hari, hanya minum seteguk air untuk bertahan. Ia tahu waktunya hampir habis. Bisikan itu datang lagi, lebih keras dari biasanya. Tumbal, tumbal baru. Waktumu habis, Marwan. Kalau bukan mereka, maka kau yang akan kuambil. Marwan menggigil. Ia menatap anaknya yang tidur gelisah, keringat dingin membasahi dahi bocah itu. Tidak, jangan anakku, bisiknya lemah. Ia lalu menatap Busri. Istrinya terlihat begitu lelah. Wajah cantiknya kini lusuh, matanya sembab karena menangis terus-menerus. Jangan istri saya, ambil saja saya rela. Asal mereka selamat, gumam Marwan sambil menangis. Tiba-tiba pintu depan rumah berderit pelan. Krik, Marwan tersentak. Ia menoleh cepat, rasanya jantungnya mau copot. Busri ikut terbangun. Pak, apa itu? Ada yang datang? Suaranya. Gemetar perut Marwan berdiri pelan. Langkahnya goyah. Di depan pintu, bayangan hitam berdiri tegak. Bayangan itu bukan manusia. Bentuknya besar dan berlumuran lendir hitam pekat. Matanya merah menyala menatap Marwan dengan tatapan penuh murka. Di samping bayangan itu, muncul sosok lain, Bu Lastri. Wajahnya pucat membiru, sama seperti saat ia ditemukan mati. Kali ini, wajahnya menyeringai. Marwan, janji itu harus dibayar. Marwan tersentak mundur, lututnya lemas. Tidak, saya tidak mau lagi. Ambil saja saya, jangan keluarga saya. Marwan berteriak, air matanya jatuh beramburan. Bu Lastri menyeringai lebar. Terlambat Marwan, tumbal sudah dipilih. Marwan membeku. Ia menoleh ke belakang menatap anak dan istrinya. Jangan! Bayangan hitam itu bergerak cepat. Dalam sekejap Marwan merasakan tubuhnya terpental ke belakang. Kepalanya menghantam dinding keras. Pandangannya berkunang-kunang. Ia melihat sosok hitam itu mendekati anaknya yang masih tidur lemah. Marwan berusaha bangkit. Tubuhnya gemetar, tapi ia menguatkan diri. Tidak! Ia berteriak sekuat tenaga, lalu berlari menerjang bayangan itu. Seketika ruangan menjadi gelap gulita. Saat Marwan membuka mata, ia merasa seluruh tubuhnya ringan. Ia berdiri di tengah ladang yang gelap dan kosong. Di depannya, berdiri Mbah Gombloh. Selamat datang Marwan, suara Mbah Gombloh datar, matanya menatap tajam. Aku udah kasih semuanya. Kenapa kamu masih mau ambil keluargaku? Suara Marwan bergetar penuh amarah. Mbah Gombloh terkekeh pelan. Karena kau yang memilih jalan ini, Marwan. Kau mau kaya tanpa usaha, dan setiap kemudahan punya harga. Kau kira tumbal cuma satu. Hidup yang kau ambil harus dibayar dengan hidup yang lebih besar. Marwan menatap Mbah Gombloh penuh kebencian. Lalu, apa aku bisa membebaskan mereka? Tanyanya pelan, napasnya berat. Mbah Gombloh tersenyum sinis. Bisa. Tapi hanya ada satu cara. Kau harus menggantikan posisi tumbal. Jiwa dan ragamu akan menjadi pengganti selamanya. Marwan terdiam. Dadanya sesak. Ia tahu ini satu-satunya jalan. Aku rela, jawabnya tegas. Mbah Gombloh mengangkat tangannya. Kalau begitu, perjanjian selesai. Sekejap dunia gelap itu menghilang. Tiu, dunia nyata, Busri berteriak panik. Marwan tergeletak di lantai, tubuhnya dingin dan tak bernyawa. Matanya terbuka tapi kosong. Anaknya yang tadi demam tinggi, mendadak tersentak bangun. Wajahnya segar, seolah tak pernah sakit. Bu, aku lapar, ucap anaknya dengan polos. Busri membeku. Ia menatap anaknya yang sehat kembali, lalu beralih ke suaminya yang tergeletak tak bergerak. Pak, bangun Pak. Suaranya lirih, bergetar. Marwan tak merespon. Air mata Busri jatuh deras. Ia mengguncang tubuh Marwan, tapi suaminya tetap diam. Tetangga-tetangga yang mendengar jeritanya datang berbondong-bondong. Ya Allah, Marwan meninggal, bisik salah satu dari mereka. Hari itu kampung kembali geger.
Tapi kali ini bukan karena pesugihan, melainkan kematian tragis seorang pria yang dulunya dikenal baik dan pekerja keras. Orang-orang tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di tengah kerumunan ada satu sosok yang tersenyum samar. Mbah Gombloh berdiri di ujung gang, lalu berbalik dan menghilang dalam gelap. Karena ia tahu, selalu akan ada orang berikutnya yang tergoda kekayaan instan. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.